Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah ma'abadullah khawla wa la quwwata illa billah. Saya Mukhlason, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung, sekaligus selaku CEO atau yang menggerakkan usaha perikanan terhadap teman-teman di Gerakan Pemuda Ansor wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Pola budidaya kami, ada jenis ikan patin, gurami, sama lele. Jadi 3 potensi ikan air tawar itu kita support untuk menjadi kemitraan. Jadi kalau mau dirunut dari Ansor, 2009 saya wakil ketua ranting, 2014 saya ketua rating, kemudian 2017 saya menjadi ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sumberjepol. Nah, disitulah terbangun komunikasi. Ternyata sahabat-sahabat saya di ranting-ranting yang lain ini juga ada yang penyediaan benih, ikan gurami, ikan patin, ikan lele, dan seterusnya, dan pakan-pakan dari mulai cacing yang kecil sampai pada konsentrat. Kita tergabung di usaha ini menjadi usaha bersama yang kemudian saling berbagi. Jadi kita belanja benih dari sahabat kita, belanja pakan dari sahabat kita, dan kemudian menjual hasil ini melalui sahabat kita. Kita bangun bahwa kita itu bermitra dengan para pembudidaya yang memang kita prioritaskan adalah para penggerak, para pejuang di Gerakan Pemuda Ansor khususnya, dan para tokoh Nahdien maupun penggerak pondok pesantren itu kita jaring, yang berprofesi sebagai pembudidaya kita support. Dari saya selaku pekerjaan tetapnya adalah berjuang di Gerakan Pemuda Ansor, sampingannya adalah membangun jaringan kemitraan di budidaya perikanan air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wijianto, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi Partai Gerindra. Di sini saya ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan tugas dan juga kegiatan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Kebetulan saya di sini sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, yang di situ bermitra dengan dinas-dinas terkait, diantaranya bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang pendidikan, dan juga bidang olahraga. Fungsi utama dari DPRD adalah yang pertama terkait dengan pembuatan perda. Jadi inisiatif perda ini DPRD diberi kewenangan untuk itu. Dan yang kedua adalah fungsi terkait dengan penganggaran. Jadi persetujuan terkait dengan APBD Kabupaten Tulungagung, DPRD ini punya kewenangan untuk ikut dalam rangka membahas dan juga menyetujui. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan fungsi pengawasan. Jadi ketika APBD sudah didok, sudah ditetapkan, kita akan mengawal terkait dengan proses pelaksanaannya. Jadi dari pihak eksekutif dalam rangka untuk melaksanakan penganggaran tadi, ini kita memastikan bahwa anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Poin terpenting yang kemarin saya memutuskan untuk nyalek ini salah satunya ya karena ada amanah baru, yaitu sebagai komandan barisan ini. Dan dalam perjalanan
sampai hari ini alhamdulillah bisa duduk di legislatif. Ini saya meyakini ada salah satu barokah yang mungkin saya dapatkan selama saya berjuang mulai di IPNU, di Ansor, di Banser sampai hari ini. Ini dari lepas dari barokahnya kita berjuang berkhidmah di Nahdlatul Ulama yang akhirnya saya bisa duduk di legislatif ini. Harapannya teman-teman sahabat Ansor, Banser, saya ingin ke depan nanti akan semakin banyak kader-kader yang lahir yang di situ bisa masuk di dunia politik, khususnya nanti bisa menyusul saya di legislatif, dan juga pada saatnya harapannya ada kader-kader kita yang di situ bisa masuk di ranah eksekutif. Menjadi perangkat desa itu adalah panggilan jiwa, di mana perangkat desa adalah ujung tombak pemerintah di tingkat desa. Sebagai seorang pemuda, apalagi kita Gerakan Muda Ansor, maka selain kita punya tugas utama menjadi perangkat desa, maka jangan lupa bahwa kita itu juga harus sebagai seorang yang punya jiwa wirausaha. Banyak yang harus kita lakukan, misalkan mau terjun di bidang perdagangan seperti di Umah Kambil, misalkan yang harus saya lakukan. Terus ketahanan pangan, ada kolam ikan gurami, terus ada ayam, ada mentok, terus juga ketahanan pangan yang lainnya seperti ya di sawah lah. Kalau perangkat desa kebanyakan ada bongkok yang harus kita lihat. Itu harus menjadi percontohan hasil lahan yang kita jalani atau wirausaha yang kita jalani harus sukses. Itulah pemuda yang harus kita tunjukkan ke masyarakat. Menjadi perangkat desa dan menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor itu punya visi yang hampir sama, yaitu mengabdi untuk kemaslahatan masyarakat dan umat, sehingga tidak menjadi beban ketika di tengah kesibukan perangkat desa itu untuk khidmah di Gerakan Muda Ansor. Itu sudah terlatih, apalagi yang sekarang bersama Ketua Muhammad Ihsan Mukhlasson diamanai membawai lembaga pemuda olahraga dan kesehatan. Sehingga kita sebagai Gerakan Muda Ansor harus punya pedoman mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sehingga kita bisa berkarya, mengabdi untuk kepentingan umat bersama. Saya memulai berkhidmah di Gerakan Pemuda Ansor, wabil khusus di MDS atau Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Rijalul Ansor ini dimulai pada tahun 2015. Ketika itu saya barusan pulang dari pondok pesantren, yang terus kemudian diminta atau diajak untuk bergabung pada Gerakan Pemuda Ansor di PAJ Ansor Sumber Gempol, yang terus kemudian sudah diamanai sebagai Ketua PAJ MDS Rijalul Ansor sampai dengan 2 periode. Yang seterusnya pada periode selanjutnya saya diamanai sebagai sekretaris PJ MDS Rijalul Ansor, yang pada periode ini saya alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat PJ MDS Rijalul Ansor Kabupaten Tulungagung. Terus kemudian
apa yang mendorong ketika itu awal mula saya bergabung pada gerakan pemuda Ansor itu adalah sepulang dari pondok pesantren, saya itu berpikir bagaimana terus kemudian agar ilmu saya itu bermanfaat. Mengingat abah saya dahulu Al-Maghfur lagi Haji Ghufran Ali juga aktif di gerakan pemuda Ansor. Bahkan menurut salah satu cerita di rumah saya yang saya tempati hari ini, dulu pernah diselenggarakan diklat Banser yang pertama. Maka tidak etis kiranya terus kemudian saya sebagai putra tidak meneruskan perjuangan ini, mengingat bahwasanya ketika kita masih muda, tempat yang paling pas di dalam kita berkhidmah itu tidak lain tidak bukan ya di gerakan pemuda Ansor. Karena bagaimanapun yang namanya Ansor itu adalah NU masa depan dan masa depannya NU. Kalau hari ini pemuda-pemuda terus kemudian tidak digembleng, dipersiapkan pada gerakan pemuda Ansor, maka bagaimana terus kemudian gambaran NU yang akan datang? Selain daripada itu, saya pribadi Fakir Muhammad Fahmi Arafat mengajak kepada para sahabat-sahabat generasi muda, baik itu di semua kalangan, wabil khusus alumni-alumni pesantren, guru-guru madrasah, guru-guru TPQ untuk ikut serta mempertahankan dan memperjuangkan Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi ada 2 poin penting utama. Yang pertama adalah mempertahankan dan memperjuangkan Islam ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Yang kedua adalah bagaimana terus kemudian kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semangat nasionalisme dan semangat keagamaan ini harus benar-benar menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tuman Hasan. Saat ini mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tulungagung. Di samping aktif di Gerakan Pemuda Ansor, saya juga bekerja sebagai ASN P3K di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pendamping sosial masyarakat. Dalam tugas tersebut, saya mendampingi berbagai program, salah satunya program Keluarga Harapan atau PKH, serta bantuan pangan non-tunai BPNT dengan tujuan membantu masyarakat agar lebih sejahtera dan mandiri. Pengalaman sebagai pendamping sosial memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya empati, komunikasi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat Gerakan Pemuda Ansor yang selalu hadir di tengah masyarakat melalui berbagai gerakan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu, peran saya di Kementerian Sosial dan juga di Gerakan Pemuda Ansor memiliki keterkaitan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berorientasi pada pengabdian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan amanah yang saya jalankan saat ini, baik sebagai ASN P3K Kementerian Sosial RI atau sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung, saya berharap dapat terus bermanfaat baik untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, serta organisasi untuk menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya, dan berkeadaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Ihsani, salah satu dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung. Menurut saya, dosen itu merupakan sebuah profesi pengabdian, di mana kita harus mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Ya, saya kira semua akademisi akan sepakat bahwasanya sebuah ilmu itu tidak hanya ditulis dalam jurnal ilmiah, tetapi harus membumi dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula saya membentuk brand Naraya ini dulu itu diawali dari jualan sarung batik sekitar tahun 2019-an, 2018-2019 itu kan lagi maraknya pik-piknya grup sholawat yang pada zaman itu yang mungkin yang banyak dikenal itu Gus Asmi. Nah, beliau itu hadir dengan memakai sarung batik. Nah, di situ saya tertarik karena memang setiap hari kesehariannya juga memakai sarung. Nah, dari situ saya beli produknya, mencoba berjualan dan lambat laun memiliki rasa ketertarikan cari yang lebih bagus lagi. Selanjutnya pas waktu itu kebetulan waktu COVID. COVID sehingga kegiatan belajar mengajar itu semuanya tuh dari rumah. Nah, di situ saya punya kesempatan banyak waktu untuk mengembangkan usaha jualan sarung ini. Nah, saya belajar desain, belajar digital marketing, belajar penjualan yang bagus bagaimana. Nah, dari situ saya bisa membuka toko di marketplace dan di platform-platform lainnya. Semua akses media sosial saya gunakan. Nah, dari situ mulai ada pemasukan. Ansor Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang keramat, bagi saya begitu. Dan saya berkhidmat di situ semata-mata untuk mencari keberkahan, mencari barokah. Dan salah satu barokah yang saya dapatkan dari berkhidmat di Ansor adalah sekarang bisa bertumbuh